Pagi. Selamat pagi Dr. Toto dan juga Bapak Ibu sekalian, frater juga selamat pagi. Hari ini hari yang sangat berbahagia sekali untuk kita karena hari ini di kelas 8 ya, anak-anakku yang terkasih, di kelas 8 kita akan bersama-sama mendengarkan tentang pendidikan seksualitas yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Toto. Ya, untuk di sini sudah banyak, ada Bapak Ibu guru, ada frater, dan juga anak-anakku yang terkasih, kelas 8 semuanya juga sudah banyak yang hadir. Oke, untuk anak-anakku kelas 8 ini adalah anak-anak putra. Baik, Dr. Toto dan Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan doa. Mohon bantuan doa kepada Frater Eko untuk memimpin doa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Silakan. Dokter, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan atas hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat merasakan dan menikmati semua anugerah-Mu dalam segala kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk rangkaian kegiatan kami pada hari ini, terutama Dr. Toto yang akan memberikan materinya. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat dalam hidupnya dan segala sesuatu yang diberikan juga akan menjadi berkat bagi siswa kami di tempat ini. Dan kami juga mohon semoga Engkau senantiasa menyertai kami dari awal sampai akhir nanti. Ya Tuhan, semua doa dan kegiatan kami pada hari ini kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada frater yang sudah memimpin doa pada hari ini. Langsung saja saya menyerahkan acara kegiatan pada hari ini untuk pemberian materi tentang pendidikan seksualitas. Acara langsung saya serahkan kepada Dr. Toto. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Saya ini untuk PPT-nya dikeluarkan dari host atau dari saya ya? Mohon maaf. Dari dokter aja. Dari dokter saja. Oh, dari saya aja. Iya. Ya. Sebentar kalau gitu. Bentar ya Pak, bentar. Sambil menunggu persiapan, Pak Galuh juga mengingatkan untuk anak-anakku mengisi presensi yang sudah ada di kolom komentar. Silakan anak-anakku, jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom komentar.
Dan juga Pak Galuh memberitahu untuk kalian semuanya, silahkan untuk menyalakan kamera, ya, agar kameranya juga bisa dinyalakan. Siap, terima kasih yang sudah menyalakan kamera, sudah mulai. Ya. Yang lain silahkan. Good. Tuh, Pak Galuh sendiri nggak dinyalakan. Sudah nyala ini, ya, sip. Sip. Ya. Baik, sementara menunggu Dr. Toto mempersiapkan materi yang akan dipaparkan, Pak Petrus memberi pengantar kepada anak-anak ya bahwa ini adalah sebuah informasi pendidikan berbicara soal seksualitas. Jadi mohon ini bukan untuk bahan permainan, tetapi sungguh-sungguh kita menyadari akan perkembangan diri kita sebagai seorang pribadi. Nah, perkembangan kita sebagai seorang pribadi ini juga tidak terlepas yang dari perkembangan yang namanya perkembangan biologis atau perkembangan seksualitas. Nah, pada hari ini bersama dengan Dokter Toto yang menyediakan waktu bersama untuk kita untuk mendalami bersama tentang pemahaman akan seksualitas sebagai anugerah adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam perkembangan hidup kita. Harapannya setelah kita mendapatkan pemaparan materi dari Dr. Toto, kita menemukan gambaran yang benar dan yang tepat. Maka pada kesempatan ini juga anak-anak nanti boleh menyediakan waktu untuk bertanya jawab. Ya, bertanyalah sejauh ingin Anda ketahui tentang seksualitas Anda sebagai pribadi, khususnya sebagai seorang laki-laki. Maka apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Toto akan sangat membantu kita semua untuk memahami akan hal ini. Dan tentu kita juga tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai pribadi yang beriman. Maka konteks di dalam perkembangan diri kita juga tidak terlepas dari pandangan iman Kristiani sendiri. Maka nanti kita juga akan melihat itu dan bagaimana kita menghayati seksualitas itu di dalam kehidupan pribadi kita sebagai seorang beriman. Maka mari anak-anak kalau perlu nanti mencatat, silakan mencatat. Yang nanti mau bertanya, silakan boleh bertanya. Tetapi tetap kita mengaktifkan kamera. Ini pengantar dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Sehingga materi atau webinar yang akan disampaikan sungguh-sungguh dapat berguna bagi kita. Akhirnya Pak Petrus menyampaikan selamat berproses, selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan baik. Begitu Pak Galuh dan saya kembalikan kepada Pak Galuh sementara Dr. Toto sepertinya masih menyiapkan materi. Baik, terima kasih kepada Pak Simon Petrus yang telah memberikan pengantarnya. Tentunya untuk kita semua ini gunanya adalah sebagai alat untuk kegiatan untuk pendidikan seksualitas untuk kalian. Maka anak-anakku yang terkasih diharapkan tetap menghidupkan kamera ya, tetap meng-on-kan kamera sehingga kami bisa memantau kalian semua bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Dan juga disiapkan mungkin kertas dan lain-lain untuk kalian yang ingin bertanya tentang apapun ya, silahkan nanti bisa dipertanyakan di sini karena di sini apa itu namanya adalah
pendidikan seksualitas, dan ini dikhususkan untuk siswa-siswi laki-laki ya. Jadi nanti apapun yang nanti hubungannya dengan siswa-siswi laki-laki, siswa-siswi laki-laki, siswa laki-laki bisa ditanyakan di sini. Oke, screen sharing-nya sudah mulai berproses dari Dr. Toto. Nampaknya sudah mulai kita melaksanakan persiapan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita tunggu sejenak. Ya, terima kasih Pak Simon Petrus waktunya yang diberikan kepada saya. Pak Simon. Stop share. Masih di delay dokter, tapi sudah berproses. Mungkin bisa berkenalan singkat biar anak-anak kita juga mengetahui siapa sesungguhnya Dokter Toto ini, sehingga nanti kalau ketemu bisa saling berdiskusi atau mungkin bisa konsultasi, dokter, begitu? Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, nama saya Dr. Toto Subroto, Magister Manajemen. Sebagai dokter sejak tahun 95. Saya asli dari Malang. Asal dari Malang. TK di Taman Kanak-Kanak Gandean kalau dulu namanya. Kalau SD-nya di Santa Maria 1, SMP-nya agak melekat, tapi SMA-nya kembali lagi ke Pangkuan Santa Maria, Langsep. Universitas FK-nya dari Brawijaya. Kegiatan-kegiatan yang S2-nya di Universitas Unmer, Malang. Kegiatan-kegiatan yang organisasi ya ID saat ini. Pernah di KMK Brawijaya. Kegiatan di gereja, saya Katolik, di gereja dengan hai tangan dahulu. Lalu istri 1, anak 2. Demikian Pak, perkenalan dengan saya. Ini kok sepertinya juga internet lagi sulit juga. Jadi judul pertama adalah pendidikan seksualitas remaja, di mana seksualitas adalah anugerah topiknya, kalau nggak salah begitu. Saya dapat dari Booster. Selanjutnya, kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan? Keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Jalan ya Pak Petrus? Bisa ini? Saya mohon maaf Pak, belum Iya, ini belum tampil, Dok. Belum tampil ya Pak? Iya. Maaf Bapak, ini anaknya Dokter Toto. Izin bertanya, ini video share screen-nya belum jalan ya Pak? Iya, ini belum tampil. Kita akan coba menampilkan ya. Bentar. Oh, oke, sudah. Sudah. Oke. Ini presentasi bisa dilanjut Dokter Toto ya Bapak? Oke, terima kasih. Ya. Bisa Pak, jadi oke, silakan dokter, sudah tampil. Ya. Judul pertamanya pendidikan seksualitas remaja yang membawakan saya sendiri, Dr. Toto Subroto. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial
yang memungkinkan orang hidup produktif. Reproduksi itu adalah kembali, produksi, jadi ada kehidupan kembali, proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan. Nanti di akhir slide juga akan ada sedikit tinjauan dari seksualitas dari segi agama, terutama dari Katolik. Remaja itu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi sistemnya, fungsinya, prosesnya semua itu bagus, sehat, yaitu namanya kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja sendiri ada masa transisi yang unik ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Dalam lingkungan sosial, adanya lingkungan sosial tertentu bagi remaja pria merupakan saat diperolehnya kebebasan. Dan bagi remaja wanita saat mulainya segala bentuk pembatasan. Pembatasan perilaku ya. Mulai tidak mau, mulai malu-malu, tidak mau dicolek-colek sama temannya, tidak mau dicium sama orang tuanya, yaitu kalau wanita. Seperti itu contoh-contohnya, maksudnya bentuk pembatasan. Pembagian masa remaja untuk 10 sampai 12 tahun, remaja awal, lebih dekat dengan teman sebaya. Baik laki maupun perempuan sama, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Menangan. Ingin bebas. Nah, sedangkan masa remaja tengah 13 sampai 15 tahun dia mencari identitas diri. Timbulnya keinginan untuk kencan. Bersamaan. Mempunyai rasa cinta yang mendalam. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Berkhayal tentang aktivitas seks. Saya kira kalau kelas 8 ya bisa masuk di sini sedikit-sedikit mulai ada hal-hal ini. Masa remaja akhir 16 sampai 19 tahun, dimana saat ini ya kita sudah di SMA ataupun universitas awal. Pertama ada pengungkapan kebebasan diri. Biasanya agak lebih, ya dia minta pendapatnya, dia selalu diakui gitu. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Mempunyai citra jasmani dirinya. Mulai mau fitness ya supaya kelihatan maco kalau yang cowok, kalau yang cewek ya ikut-ikut lenden, ikut-ikut senam gitu dengan tujuan supaya ada pengakuan bahwa dirinya oke. Dapat mewujudkan rasa cinta. Yang kelima, mampu berpikir abstrak. Selalu ikut abstraksi ini, selalu ikut karena memasuki dunia yang sekarang dengan medsos itu bisa melihat ya komputerisasi jadi abstrak. Tapi ini dari dulu sudah ada. Perbedaan fisiknya, kalau remaja laki-laki suaranya menjadi besar, pertumbuhan penis dan kantong sakar, ada bisa ereksi pada pagi hari, tahu-tahu kok berdiri gitu, dan ejakulasi atau istilahnya mimpi basah.
badannya menjadi berotot. Itu. Kalau remaja perempuan, pertumbuhan rahim dan vagina, yaitu dengan adanya menstruasi pertama, ada menstruasi, pinggulnya mulai melebar, payudara atau buah dadanya juga membesar. Nah, ini pubertas pada remaja pria seperti ini. Di bulu ketiak, ada bulu ketiak ini mulai muncul, ada kumis, jenggot gitu ya. Di sini juga ada bulu pubis istilahnya ya. Seperti itu. Pembentukan pengeluaran sperma. Ya, ini. Jadi kalau laki-laki itu testosteron, hormonnya testosteron mulai bekerja, dia akan ada sepasang testis di sini, dua, di mana dia menghasilkan ratusan juta sperma matang. Sperma dialirkan melalui saluran sperma, ada jalannya, ini namanya vas deferens. Ini. Bercampur dengan air mani yang dihasilkan oleh prostat dan kelenjar seminalis. Di sini ini ada kelenjar prostat yang kuning itu, kelenjar seminalis, dia bercampur di situ, dia akan keluar, memberi makan sperma, keluar melalui saluran kencing atau uretra. Curut gitu ya biasanya. Nah ini ya, biasanya kita kalau sama-sama cowok terus mancrut gitu ya. Ya maaf karena ini model daring jadi nggak bisa mengeluarkan ekspresi saya bagaimana. Kalau di kelas mungkin lebih akan banyak yang tertawa ini pasti kalau lihat gambar-gambar gini. Karena guru paling menyenangkan itu ya masalah seksualitas ini. Mohon maaf kepada suster dan plater tadi kalau ada. Pubertas remaja wanita sama. Di ketiak mulai ada bulu ketiak juga, payudaranya mulai mengeluarkan namanya areola, agak keluar coklat-coklat begitu, termasuk pubisnya juga akan keluar juga bulu pubis, ya. Pinggangnya juga rodok jentit titik itu ya, pantatnya. Kalau wanita itu pengaruh hormon estrogen, progesteron. Ciri kelamin primernya ada ovarium di dalamnya situ, nanti ada gambar berikutnya, memproduksi sel telur yang dia akan menimbulkan dalam bentuk haid atau menstruasi. Ciri kelamin sekundernya, payudaranya mulai membesar, puting susunya mulai menonjol, pinggulnya agak melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara berubah lebih nyaring, muncul jerawat. Perbedaan ini merupakan tanda awal daripada kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan. Di mana remaja laki sudah melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa ejakulasi pada saat tidur. Sedang remaja perempuan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi atau haid. Mengalami ya, maksudnya ini mengalami, ada salah ketik. Nah ini alat reproduksi laki-laki kalau dibelah itu dari samping seperti ini. Ini usus, anus ya. Ini ada vas deferens, ada kandung kemih di sini, ini yang kandung kemih. Lalu ada uretra. Ya, ada saluran ejakulasi tadi, vas deferens, jaringan erektil, ya. Lalu penis, kepalanya penis itu, ya.
Kalau dikitan itu di sini ada kulitnya, biasanya kulitnya yang di sini ini yang dikitan, sehingga sampai kelihatan ya bahasa lapangannya gundulnya, kelihatan gundulnya. Kalau yang belum kitan atau tidak kitan, tidak ada masalah. Itu di sini kadang-kadang keluar putih-putih yang namanya smegma. Itulah yang sebenarnya membuat sakit, membuat penyakit. Jadi yang harus dibersihkan terus kalau yang tidak kitan, maupun yang kitan kadang-kadang masih keluar karena mungkin kulumnya waktu kitan itu masih usia kecil sekali sehingga masih ada kulit di sini. Jadi kitan itu menghilangkan kulit itu supaya kita kalau mandi langsung bisa bersih. Ya, sebaliknya ini telur, endok-endok itu ya, bilang endok-endok telur itu. Ya, ada epididymis, skrotum itu nama kerennya, nama kedokterannya skrotum. Ada kelenjar di sini juga ya, kelenjar prostat itu yang di sini. Pada semua orang laki pada usia tertentu dia juga akan membesar prostat. Dua. Sedangkan alat reproduksi perempuan kalau dibuka dari samping, ya, ini adalah ovarium, ya, ovarium, lalai di situ ada ovarium, ada uterus di tengahnya ini uterus ini kandung kencingnya ya, kandung kencingnya, ini uterusnya hampir berdekatan, maka itu kalau saat wanita hamil ini juga dorong ke atas, dorong ke belakang, dorong ke depan, makan sulit, ada gelegean aja bolak-balik ya, sendawa, sering ingin ke belakang, ingin sering BAB, karena banyaknya tekanan-tekanan dari ini kalau membesar sama membesar di janin. Jadi ini posisinya ada anus yang di belakang, yang ke tengah ini ada vagina itu, yang ke depannya yang atau ke atasnya itu adalah saluran kencing. Nah, untuk laki-laki semuanya harus dibersihkan alat kelamin dan sekitarnya. Ya, setiap buang air dan pada saat mandi itu harus dibersihkan. Cuci tangan sampai bersih sebelum membersihkan alat kelamin. Bersihkan daerah pangkal penis, buah sakar, dan batang penis dengan air bersih. Tariklah kulit batang penis. Nah, ini yang mereka yang tidak sunat mungkin harus dilakukan ini. Sampai terlihat bagian yang bertelekuk pada kepala penis atau gland. Gland itu gundulnya itu ya, yang istilahnya ngomong gundulnya itu. Kalau ini ditarik. Nah, itu dibersihkan smegmanya itu untuk supaya tidak menimbulkan CA penis. Jadi seperti itu. Kenapa di Alkitab juga ada bahasa kata sunat, di kitab yang lain juga ada melakukan sunat ya. Kenapa? Itu sebenarnya adalah untuk memberi kesehatan yang baik, bersih. Bersihkan sampai tidak ada kotoran atau smegma yang tadi saya bilang. Bila perlu menggunakan sabun. Cuci tangan sampai bersih setelah membersihkan alat kelamin. Oke. Nah, ini kalau organ wanita sama. Harus dibersihkan semua, saya kira. Kehamilan itu prosesnya karena ketemuan antara sperma sama telur. Akhirnya terjadilah pembuahan ini sperma, yang gambarnya kayak cebong ini sperma. Ya, biasanya teman-teman, ya maaf saya dari Kebalen ya, jalan Kebalen, jadi kadang-kadang bahasa rakyat itu kadang-kadang saya mengerti, terdengar gitu. Ya, kalau cebong ini gak melaku gitu-gitu ya, kadang-kadang dibilang gitu. Ya ini cebongnya memang seperti cebong. Ini sel telurnya, ovum, temuan. Nah, ini ovarium itu ini tadi ya. Ini ovarium. Kalau dari depan, kalau dari samping tadi tidak kelihatan. Kalau ini namanya rahim, ya, atau uterus itu. Terus di sini namanya, ya ini vaginanya.
Terus ketemu mulai dari 2 sel jadi 4 sel lalu 8 sel. Saya tidak terlalu menjelaskan dalam hal ini karena sudah SMP, biologinya sudah jelas. Kalau yang di SD saya biasanya menerangkan sampai detail, kalau ini sampai SMP saya sudah enggak. Blastosit, implan blastosit, lalu jadi pembuahan di sini ya. Jadi jika laki-laki ada sesuatu penisnya sudah masuk di sini dan mengeluarkan spermanya di dalam sini, hati-hati, berarti akan terjadi resiko-resiko kehamilan. Ya. Jadi pertemuan antara sel telur perempuan dengan sperma laki-laki terjadilah proses kehamilan. Ini yang sangat harus dipahami, jadi jangan main-main yang membahayakan ini. Ya. Risikonya nanti di belakang akan ada. Ini merawat kebersihan. Apa risikonya? Risikonya adalah infeksi saluran reproduksi. Jika kita tidak menjaga kebersihan. Yaitu antara lain nama penyakitnya apa? Nah ini infeksi saluran reproduksi ini kebanyakan menular melalui hubungan seksual. Ya, hubungan seksual itu yaitu tadi. Gonoru, bisa GO, kencing nanah istilahnya. Kalau yang di masyarakat bisa kadang-kadang ngomongnya ngiler itu. Oh, ngiler gitu ya. Kencing nanah atau GO adalah salah satu penyakit menular seksual pada pria. Akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu penderita GO akan merasakan perih saat buang air kecil. Ini yang masih banyak sampai hari ini. Sampai hari-hari ini masih banyak. Kalau yang kedua adalah sifilis, raja singa, ya, atau sifilis, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri juga. Gejala sifilis diawali dengan muncul luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Itu bisa di kelamin, bisa di mulut, bisa di dubur. Hal ini saya sampaikan karena ini putra-putra. Mesti pertanyaan di mulut gimana? Ya takutnya kalau mereka lesbi ya, gay, ya, laki sama laki bermain oral seks. Dia bisa didubur juga dia kalau melakukan hubungan seksual lewat dubur. Lalu kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain, karena kondisi ini termasuk infeksi menular seksual. Ya, kondiloma itu ya. Biasanya bergandengan, antara setelah ada kutil ini biasanya langsung juga ikut di sifilis biasanya. Lalu yang saat ini sangat tren dan masih meningkat juga kasusnya yaitu HIV atau AIDS. Virusnya namanya HIV, penyakitnya namanya AIDS itu. Akibat jangka panjangnya apa? Kemandulan, keguguran spontan ya, pada wanita, komplikasi pada kehamilan, anaknya cacat mungkin, bisa hamil di luar kandungan. Maksudnya hamil di luar kandungan, jadi janinnya tidak berada di uterus, tapi janinnya berada di luar uterus. Mau mendekati masih di saluran telurnya, sudah di salurannya, bisa di tidak di tempatnya, intinya itu hamil di luar kandungan itu. Lalu bisa menimbulkan juga cacat janin. Diketahui setelah lahir anaknya tidak mempunyai tangan di satu sisi, tidak lengkap lah organ tubuhnya, atau 2 tahun kemudian dia menjadi anak-anak yang
gangguan mental, segala. Ya. Pada wanita juga akan menimbulkan kanker mulut rahim atau leher rahim, yang sampai saat ini juga kebanyakan fatal ya. Lalu HIV atau AIDS. Kenapa saya lebih banyak ini di wanita? Ya karena dampaknya dia yang lebih bahaya daripada yang di laki-laki. Yang di laki-laki ya, yang HIV ya sama, laki-laki maupun perempuan akan sama, kurus, keringnya. Tapi kalau yang di wanita itu akan membawa korban lagi ke masalah janin ini. Lalu juga ada istilah kanker rahim. Kalau di laki-laki kanker penis. Nah, kanker penis kalau sudah sunat. Sifilis, GO, sifilis, AIDS ini. Kalau sedangkan wanita itu lebih banyak. Kita itu sebagai seorang laki-laki harus mau tahu, jadi tidak boleh hanya asal enak itu, ya, tidak boleh. Kasih penyakit AIDS itu. Jadi AIDS itu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Ya, jadi AIDS itu acquired, bukan penyakit bawaan atau keturunan. Imun, I-nya imun, sistem kekebalan tubuhnya turun, D-nya defisiensi, kurang, menurun, S-nya sindrom. Kumpulan gejala. Jika terjadi penyakit ini membuat pengidap HIV atau nama ODA itu orang dengan HIV aktif memiliki sistem imun yang sangat rentan dan mudah terserang penyakit lainnya. Biasanya langsung bersamaan dengan itu dia paru-parunya juga jelek. Biasanya yang terdekat adalah paru-paru dulu yang jelek. Nah, sedangkan HIV itu apa? Itu virus human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan penyakitnya AIDS itu tadi. HIV bisa menular melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan air susu ibu. Kalau sampai ibunya hamil, lahir, anaknya bagus, sehat, tapi ibunya HIV, ini kasihan juga kan. Ya. HIV tidak menular melalui bersalaman dan bersentuhan, berciuman dalam arti kering ya, bukan wet ya, cium kering, cipika-cipiki, nah, itu ya. Keringat, makan minum bersama, enggak. Maksudnya makan minum bersama bukan gembul-gembul ya, apa itu istilah. Jadi satu meja bareng-bareng itu enggak apa-apa. Kalau saat ini satu meja bareng-bareng enggak boleh hari-hari ini. Jadi kalau COVID itu makan minum bersama, kalau melakukan isoman enggak boleh. Karena dari droplet. Orangnya bisa dari liur dari. Tapi kalau ini enggak masalah, makan minum bersama itu enggak masalah. Satu meja ada orang HIV itu enggak masalah. Asal tidak menggunakan alat-alat dari gelas mereka ataupun sendok mereka, garpu mereka. Jadi istilahnya ambul-gembul itu yang enggak boleh. Beda dengan hari-hari ini. Isoman itu sampai di sini enggak boleh juga. Sampai di makan minum bersama pun enggak boleh, harus sendiri di dalam kamar sendiri, disuguhi sendiri. Memakai kamar mandi bersama enggak apa-apa. Berenang bersama enggak apa-apa. Batuk bersin enggak ada masalah. Nah, kalau yang hari-hari ini COVID ini batuk bersin yang jadi masalah. Berenang bersama ini selama tidak ada luka. Selama tidak ada luka, kita nggak apa-apa berenang. Ya, tapi dengan tentunya bisa loh ya, sudah bisa berenang loh ya. Kalau belum bisa berenang ya terus minum air di kolam renang yang ada virusnya dan belum mati, walaupun sudah ada kloritnya ya walau alam, ya, nggak bisa kena. Ya, dimana kita kan nggak tahu itu. Tapi yang bisa berenang dengan benar, ambil nafas dengan benar, ya nggak apa-apa. Nggak minum air kolam renangnya ya nggak apa-apa. Itu maksudnya. Tidak terlalu cepat ya Pak, mohon maaf.
Pak Petrus, nggak terlalu cepat ya saya. Pencegahan penularan infeksi saluran reproduksi atau penyakit menular seksual itu adalah pertama-tama adalah hindari hubungan seksual sebelum menikah. Hindari ya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah hindari hubungan seksual sebelum menikah. Jangan cuma hanya dijaga kebersihannya saja, tapi harus hindari. Mempunyai sikap saling setia dengan pasangan. Tidak boleh gonta-ganti pasangan. Ya. Ini harus setia dengan pasangan. Say no to drug, harus mengatakan tidak untuk obat-obat, narkoba, nafsa, narkotik ya, karena itu bisa lewat suntikan-suntikan. Termasuk, mohon maaf kalau ada yang merokok tapi gonta-ganti, sing ngemut gonta-ganti, rokok, maksudnya rokok murni, rokok kretek, beli satu karena uang belum dapat banyak, belum bisa cari uang tapi sudah ngerokok, lalu teman satunya juga ngerokok, ya patungan gitu, ngerokoknya itu patungan. Diisep temennya 2-3 kali, nanti situ pindah lagi di temennya lagi 2-3 kali. Itu juga bahaya karena di situ ada air liur, ada hal apa. Ya. Lalu juga suntik-suntikan itu ya, main suntik narkoba itu. Say no to drug. Itu kan bisa menularkan HIV. Ini kita agak main-main dulu lah, sedikit. Ini kalau di kelas mungkin bisa guyon, bisa santai ya. Karena daring, nggak bisa dua arah. Ya. Kalau nonton bersama-sama itu negatif atau positif? Kalau berenang berdua itu positif atau negatif? Jadi gambar ini bukan kalau merah itu jelek, kalau hijau juga sudah pasti bagus, belum loh ya. Dinilai sendiri. Olahraga bersama-sama itu bagus apa negatif? Mojok di tempat sepi berdua itu bagaimana? Positif atau negatif? Lalu nonton Midnight berdua. Belajar bersama-sama. Positif atau negatif? Masuk kamar teman lawan jenis. Nah, positif atau negatif? Ke museum bersama-sama. Positif atau negatif? No. Ini silakan dipilih. Bisa aja belajar bersama-sama dibilang negatif, ya boleh-boleh aja. Tapi mestinya yang namanya belajar bersama-sama, ada beberapa orang itu ya positif. Tapi kalau olahraga bersama-sama, itu mungkin bisa negatif. Berenang berdua saja, itu bisa negatif. Tidak semuanya negatif, ada hal-hal yang kadang-kadang positif. Jadi ke museum bersama-sama mestinya ya positif. Ya. Lalu nonton bersama-sama mestinya positif ya. Mestinya loh ya, mestinya positif, nonton bersama-sama. Olahraga bersama-sama itu ya mestinya positif. Tapi bisa aja negatif kalau memang kita tidak mengetahui hal-hal mana yang positif, mana yang negatif. Saya kira itu. Pergaulan remaja yang bebas itu
pergaulan remaja yang baik, yang positif, itu janji untuk melakukan kegiatan bersama antara remaja laki-laki dan remaja perempuan yang negatif. Kencan itulah istilahnya. Pacaran, hubungan kasih sayang antara laki-laki yang baik ya. Hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan untuk saling peduli dan saling berbagi rasa. Itu pergaulan remaja yang baik. Nah, kalau kencan negatif, apa akibatnya? Sering terjadi keguguran. Proses melahirkan sering susah. Gangguan jiwa, kejiwaan. Ya. Asalnya bisa humoris, menjadi orang yang sedih. Ini. Nah, ini. Resiko putus sekolah. Ya, resiko putus sekolah. Ini madesum sekali nih. Dampak daripada kencan negatif itu tadi akan memberi dampak risiko putus sekolah, maka akan berisiko teman-teman siswa SMP Santa Maria 1 kalau sampai ada yang ini ya jangan sampai ya, risiko putus sekolah ya madesum sekali, masa depan suram sekali. Gimana? Ya walaupun orang sukses, banyak orang sukses tidak semuanya dari sekolah, tapi bisa sampai di sini, bisa sampai seperti ini, hari-hari ini masih kok ya istilah madesum itu bisa terjadi. Saya kira itu. Nah, ini ada undang-undang tentang larangan aborsi. Ya. Ada pasal 346 dan pasal 347. Kalau pasal 346 ini ditujukan kepada perempuan ya, yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Tapi khususnya di sini adalah perempuan ya, yang sedang melakukan pengguguran itu bisa kena hukum 4 tahun. Sedangkan pada yang laki-laki, ya perempuan juga bisa. Ini adalah barang siapa, namanya barang siapa itu ya siapa aja, bisa laki-laki dan perempuannya. Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan. Jadi maksudnya kandungan yang dikandung oleh orang perempuan tersebut tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ini maksudnya begini, barang siapa itu jadi misalkan cowok-cowoknya tahu kalau temannya hamil, lalu ikut mencarikan tukang pijet atau apa, suruh minumkan obat tersebut, maka si pranitanya tidak tahu apa-apa, dia disuruh minum dan akhirnya menimbulkan suatu keguguran, yaitu bisa kena hukum 12 tahun. Itu contohnya seperti itu. Atau cowoknya lalu mengajak ke tukang pijat. Si ceweknya hanya diberitahu supaya kandungannya kuat. Si ceweknya ikut aja, diajak ke tukang pijat ya ikut aja, katanya supaya kandungannya kuat ya oke, wong dia tetap mau bertanggung jawab kok, ya oke lah gitu. Nggak taunya sampai di tukang pijat terus ternyata ada terjadi pengguguran kandungan. Ya. Ini bisa kena hukum 12 tahun. Ya, saya kira seperti itu. Hati-hati. Ya. Nah, tip dan trik masa depan cerah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik.
alat kelamin, pantat, paha, payudara, mulut, ya. Jadi untuk cowok-cowok, teman-teman cowok-cowok ini, siswa cowok-cowok, jangan gampang-gampangnya neblek-neblek gitu ya. Paha, payudara, mulut, nanti jadi masalah nanti. Ya. Nah, remaja putri jelas harus bilang kata tidak. Bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut, harus berani bilang tidak. Jadi ya harus berani bilang tidak untuk remaja putrinya. Remaja putranya, nah, sebagai seorang putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Ini yang saya ngomong. Nah, jadi bagian putranya benar-benar tolong mau ngerti, nggak cuma gombal-gombal aja ya, harus mau ngerti. Peh menang enak itu kok terus mari ngono nggak bertanggung jawab. Wah, ini ya bahaya. Bisa kena 12 tahun nanti. Nggak ada masalah. Hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Rahasia sukses remaja apa? Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi imannya harus benar-benar kuat, bagus. Berpikir maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh. Dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Jadi kalau cowok-cowok, cobalah ada kegiatan olahraga, ya. Jadi gak megang HP terus saja sehingga pikirannya kemana-mana. Harus memanfaatkan waktu yang ada itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Baca buku positif ya, buku pengetahuan, main game gitu. Jadi tidak hanya megang handphone terus aja sampai akhirnya lihat macam-macam. Tegar yaitu siap berjuang mencapai masa depan yang lebih baik. Membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai. Memupuk pengenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Membuat masa remaja yang sulit menjadi masa yang ceria penuh semangat. Rahasia sukses remaja ini tidak bisa hanya berada dari pelajaran yang ada di sekolah yang seperti ini. Untuk dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif dan semuanya ini harus ada dukungan daripada lingkungan terdekat, yaitu keluarga ataupun orang tua. Tidak bisa remaja sukses, rahasia sukses ini hanya dialami oleh cukup dari pelajaran seksualitas hari ini di sekolah dengan bahasa ini, tapi juga harus ada dukungan daripada orang tua. Bisa lingkungan dalam arti orang tua yang terdekat dulu. Bagaimana juga mengetahui lingkungan di rumahnya. Ya, saya dari Kebaler, ya, yang begitu banyak masalah-masalah kekumuan di sana pada waktu itu. Depan rumah itu orang jualan, plus tidurnya di situ, rombongnya di situ tidurnya. Ya kan. Bagaimana itu? Kalau orang tuanya tidak bisa memberi informasi dengan baik, ikut mendukung untuk atau memupuk pengenalan pribadi daripada putra putri itu, ya bisa nggak ini, bisa juga nggak sukses. Jadi harus ikut mendukung. Bagaimana membuat masa remaja sulit menjadi masa yang ceria penuh semangat. Ya, apalagi seperti saat ini lebih banyak stay at home, stay at play, karena tinggal di rumah terus, jenuh. Ini gimana? Ya gimana kadang-kadang anaknya dijak main karambol, 4-2-4-1 atau domino dengan orang tua sambil humor-humor guyu-guyu tertawa-tawa, atau nonton bioskop di dalam rumah sendiri yang lebih nyaman.
nyaman, yang enak. Karena kalau biasanya bisa mengajak ke mall, kemana, sekarang kan nggak boleh. Hati-hati. Jadi lebih baik seperti itu. Nah itu kalau orang tuanya tidak mendukung, tidak mengetahui, ya gimana? Belum tentu bisa sukses juga. Jadi suksesnya suatu remaja ini, saya kira peran daripada sekolah jelas dengan memberi ilmu-ilmu ini, tapi juga peran daripada di luar sekolah itu lebih penting juga. Nah, remaja itu perlu waspada. Ya ini tadi gambarnya jelas. Nih, ada ovum, ada sperma. Kalau ketemu ini loh. Ya. Jadi remaja yang sudah puber atau akil balik, organ reproduksinya itu telah matang. Di mana pada pria sudah mampu menghasilkan sel sperma, kalau wanita mampu menghasilkan sel telur. Bila kedua sel tersebut bertemu saat terjadi hubungan seksual, ya, masuknya penis ke dalam vagina, maka akan timbul pembuahan dan akan timbul kehamilan. Sekali lagi hati-hati, jadi jangan sampai hal ini dilakukan tidak sesuai norma agama. Ya, tidak sesuai norma agama. Kalau di agama Katolik jelas ya, jangan berzina. Pernikahan itu sah kalau sudah lewat gereja. Kalau di Katolik, mohon maaf saya karena Katolik saya ngomong secara Katolik. Itu. Jadi jangan sampai melakukan ini belum melakukan pernikahan yang sah. Nah, ini ya, ini saya buka sedikit. Kalau dari segi agama, ya, soal seks bukan hanya terbatas pada alat genital saja, tapi macam-macam juga, ya, kasih sayang adalah cara berada diri sebagai pria atau wanita. Manusia tidak mau tidak mau ada pria dan ada wanita, dan itu harus saling berhubungan karena untuk menimbulkan keturunan. Kecuali ada panggilan tersendiri, maka bisa akan menjadi biarawan biarawati. Ya, bahwa manusia itu ditentukan sejak saat pertama adanya manusia, ya, sehingga pria dan wanita itu bukan menjadi tetapi adalah. Artinya itu begini. Terjadinya pria dan wanita itu bukan dijadikan tapi adalah. Itu ya Tuhan membentuk, memang ada pria dan ada wanita. Seks adalah bahasa Indonesia ya jenis kelamin. Genesis. Nah ini maaf kalau ada salahnya, saya mengambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27. Allah itu menciptakan manusia itu seturut gambarnya. Nyanyi besar. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan. Diciptakannya mereka. Yang diciptakan Allah itu bukan hanya kepalanya saja atau kakinya saja, tapi seluruh tubuh manusia. Ya, tangan, kaki, dan alat kelamin itu semua juga bentukan dari Allah. Itu tolong dihargai, dijaga. Maksudnya begitu. Mungkin maksudnya begitu nanti adalah. Manusia itu adalah laki dan perempuan, maka seksual itu adalah ciptaan Tuhan. Menciptakan sebagai pria dan wanita secara keseluruhan, termasuk tubuhnya. Ini 127 jelas. Tidak ada manusia yang netral, ya. Ya, yang jelas itu yang ada ya pria-pria, ada wanita-wanita. Soal ada gender dan segalanya itu karena perilaku lingkungan itu yang membentuk seperti itu. Jadi kita harus menghargai sekali lagi kepada yang laki-laki ini saat ini juga tetap harus menghargai wanita. Nanti yang wanita jelas juga. Nah ini gender.
Gender itu istilah lebih berkenaan dengan kepriaan dan kewanitaan. Saya perempuan, saya laki-laki. Gender. Ya, maksudnya begitu. Gender identity adalah konsep seseorang bahwa dirinya itu. Bisa nanti dibaca sendiri. PPT-nya saya kira sudah ada di Pak Petrus. Nanti bisa kalau mau minta. Gender role, peran gender, macam-macam, ya. Perannya sebagai wanita, contohnya suster, ternyata juga bisa sebagai direktur kepala sekolah. Perannya mau jadi peran apa wanita itu sama, bisa. Bukan hanya sebagai kepala sekolah harus laki-laki, enggak. Sebagai komandan upacara harus laki-laki, enggak, boleh wanita boleh. Gender dulu. Orientasi seksual bisa hetero, bisa homo. Nah, tingkah laku seksual itu bagaimana? Ya, yang tentunya harus yang diharapkan oleh masyarakat, sekali lagi, agama atau sosial. Ya. Kita di Jawa tidak mungkin akan OT-OT ya, apa itu, buka baju, buka segala apa, cuma pakai celana dalam saja, jalan-jalan di luar-luar, di pinggir-pinggir jalan gitu terus, ya, tidak boleh, karena masyarakat tidak menghendaki seperti itu untuk masyarakat Jawa. Agama juga tidak menghendaki seperti itu sebenarnya, atau sosial lingkungan tidak menghendaki seperti itu. Ya jangan dilakukan, kita harus mau ikut itu, tidak sakarepnya sendiri ya, tidak seenaknya sendiri. Nah, genital itu adalah alat reproduksi. Alat vital itu seperti itu. Seperti tadi sudah saya sampaikan di depan itu. Nah, terminal biologisnya seperti ini. Kalau kromosom X-nya XX itu wanita. Kalau XY itu pria. Kalau laki-laki mengeluarkan testosteron, kalau wanita ada estrogen, ada progesteron. Saya kira itu. Nah, ini ya. Hubungan seksual dalam Alkitab bagaimana? Saya colok sebagian-sebagian saja. Bahwasanya Markus 10 ayat 6 sampai 8. Bahwasanya sebelum sepasang manusia melakukan berbagai aktivitas seksual, mereka perlu berada pada satu ikatan yang suci yang disebut pernikahan. Jelas ya? Jadi kata-katanya jelas, bahwasanya sebelum sepasang manusia melakukan berbagai aktivitas seksual, mereka perlu berada pada satu ikatan yang suci disebut pernikahan. Jadi baru resmi dulu, barulah kita boleh melakukan hubungan seksual. Maksudnya begitulah. Mohon maaf Flater, nanti mungkin bisa dipertegas atau dikoreksi kalau saya salah, ataupun suster kepala sekolah. Nah, 1 Korintus 6, 18-20, ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kalau maaf saya bukan ada pendidikan dari biara rohaniwan ya. Kalau diartikan itu, kita itu tadi dari surat Kejadian 1:27 bahwa kita itu dibentuk mulai dari semuanya. Jadi tolong
dihargailah. Alat kelamin kita pun harus kita hargai seperti kita menghargai tangan, kaki. Jadi tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dosa. Maksudnya seperti itu. Ini kata-kata mutiaranya ya. Hidup itu penuh pengalaman. Saat kecil tak tahu apa-apa. Saat remaja membuka mata untuk dunia. Dan saat dewasa kita harus bijaksana. Tidak menggunakan hal-hal yang tidak boleh. Sebenarnya sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kita harus tahu. Saya kira seperti itu. Matur suwun, selangkong, thank you. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dalam dan luar ya. Dan teman-teman SMP Santa Maria, siswa SMP Santa Maria 1 Lemai. Demikian seperti itu Pak Petrus penyampaian saya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita discuss. Mungkin bisa ditambahkan oleh Flutter ataupun Suster kalau memang ada hal-hal yang kurang dari saya atau kurang pas atau bagaimana. Terima kasih Pak Petrus. Demikian. Ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Toto yang telah memberikan penyampaiannya tentang pendidikan seksualitas, itu yang tentunya juga berguna untuk anak-anak kita kelas 8 di SMPK Santa Maria 1 Malang. Untuk anak-anak masih ada beberapa menit kesempatan untuk bertanya. Mungkin adakah di antara kalian yang ingin bertanya tentang kesehatan reproduksi yang mungkin kalian alami atau mungkin permasalahan. Tidak apa-apa, silakan bertanya karena ini nanti kita berada di sini bersama teman-teman kita yang berjenis kelamin laki-laki semuanya. Jadi kalian bisa bertanya apa saja, itu bisa kalian tanyakan di sini. Silakan, saya ingin memberi kesempatan untuk anak-anak kelas 8 terlebih dahulu. Silakan. Ingin bertanya, sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Silakan. Yuk. Ada yang bertanya, anak-anak silahkan mengenai penjelasan tadi atau bertanya tentang hal yang ingin kalian ketahui. Silakan. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, baik, sebutkan nama, kelas, dan nomor absen, Dik. Nama saya Johanny Turando, 8C, absen 22. Siap. Begini, mimpi basah itu umumnya terjadi usia berapaan ya? Oke, mengenai tentang mimpi basah, Dr. Toto dari Johanny itu bertanya tentang mimpi basah. Silahkan Dr. Toto bisa mungkin memberi sedikit penjelasan tentang mimpi basah itu sendiri. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Johanito. Jadi mimpi basah itu dimulai pada umumnya itu ya sekitar umur 9 sampai 10 tahun lah. Pada umumnya sekitar itu sudah mulai ada. Tapi biasanya mulai ngerti betul kalau itu mimpi basah itu ya masa remaja awal tadi, dari umur 10 sampai 12 tahun tadi dan seterusnya biasanya. Ya itu mulai sering, mulai tahu gitu ya. Seperti itu. Secara frekuensi lebih sering nanti setelah 10-12. Baik. Demikian Mas. Ya. Itu ya. Mulai usia normalnya adalah usia sekitar 9 sampai dan seterusnya ya dokter ya. Ya, selalu biasanya mulai tahu, mulai membayangkan sesuatu sehingga terjadi mimpi basah pada malam harinya. Baik, anak-anak lagi mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Frater, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini mungkin juga bisa bertanya, boleh, mengenai kesehatan reproduksi.
Kalau begitu mungkin saya saja dokter sambil mewakili anak-anak juga ingin bertanya bagaimana dokter kita sebagai laki-laki ya dokter kita sebagai orang laki-laki bisa menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Artinya biasanya untuk anak-anak bukan pernah ya, biasanya ada gatal-gatal, ada gangguan atau apa-apa, itu jadi seperti itu. Bagaimana tips-tipsnya yang nantinya bermanfaat untuk anak-anak dan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Monggo dokter, saya persilakan. Saya mohon izin, Pak Jansen ataupun Pak Yudi Seko ini mungkin orang Flutter atau rohaniwan, jadi mohon maaf kalau bahasa saya nanti terlalu lugas gitu ya. Mohon maaf. Ya, jadi mungkin kebersihan itu tetap ya jelas kita akan mandi 2 kali setelah buang air kecil. Kalau di teman-teman kita itu biasanya kan disuruh cuci. Nah, kalau di kita pun ya sama mestinya ya harus dicuci setelah kencing itu harus Nah, kalau ngomong gatel itu belum tentu sakit. Jadi ya namanya gatel ya gimana ya, itu bisa aja karena hormon kita masa puber, lalu rasa di ujung itu kayak tel gitu, tapi belum tentu itu sakit. Jadi hanya karena pengaruh hormonal, terus akhirnya kita muncul gejala-gejala seperti itu. Ataupun di telur ya, peringsilan ya, nuwun sewu. Di peringsilan itu kadang-kadang gatel. Ya belum tentu itu juga sakit atau kita tidak bersih. Memang kita laki-laki itu kan lembab, apalagi kalau sering pakai jin lembab ya itu juga menimbulkan gatal sakit. Dari segi kesehatan. Tapi bisa loh, bukan itu sakit, gatal yang lain memang karena pengaruh hormon. Itu yang perlu saya tekankan dulu. Kalau untuk memang itu sakit karena sering pakai jin lembab, ya kita kalau setelah mandi ataupun setelah kencing kita siram itu kita bersihkan, itu ya kita keringkan juga supaya di daerah tersebut tidak lembab sehingga tidak menimbulkan kudis ya, kudis di situ ya. Yang berisiko adalah kudis atau jamur di situ karena lembab, karena kena terus kita pakai celana yang ketat-ketat terus sehingga lembab. Nah yang seperti itu ya harus diobati, misalnya diberi bedak itu supaya kelembabannya berkurang. Dan makanan-makanan misalnya terlalu banyak telur, segala itu akan memicu alergi kalau sakit. Seperti itu Pak Galuh. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Dr. Toto untuk penjelasannya. Mari anak-anak mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Masih ada sedikit waktu. Silakan. Kelas 8A BC saya persilahkan untuk bisa bertanya, mungkin silahkan. Silakan. Frater, mungkin Frater ingin bertanya. Frater tersenyum ya. Silakan anak-anak. Belum ada pertanyaan. Pak Petrus mungkin ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin bisa menyampaikan atau tambahan untuk anak-anak kita juga. Monggo, silakan. Wah, ditodong. Baik. Anak-anak kita kasih jempol dulu untuk Dokter Toto, luar biasanya. Kita kasih jempol dulu untuk anak. Kameranya semuanya di-on-kan. Luar biasa ya, beliau di tengah kesibukannya ya, sangat mencintai kita semua, makanya jangan disia-siakan kesempatan ini ya. Jadi Pak Petrus juga mau bertanya mewakili anak-anak nih. Gejolak anak remaja ini kan memang kadang tidak bisa dikendalikan ya dokter ya. Apalagi di dalam keingintahuan menyangkut soal yang namanya seks itu ya. Apalagi sekarang
berbicara soal seks itu bukan lagi sesuatu yang tabu, bahkan terang-terangan gitu ya dokter ya. Nah, dari kita sebagai kaum remaja ini, hal-hal apa sih yang seharusnya yang harus kita miliki sebagai dasar kekuatan kita ketika gejolak atau ketika dorongan seks itu semakin bergairah. Nah, ini bagaimana yang dapat kita lakukan? Terlebih lagi untuk anak-anak remaja saat ini. Apalagi cowok katanya keingintahuannya itu lebih besar ya dok ya. Terus dunia fantasinya juga semakin semakin ingin tahunya tuh lebih besar gitu loh dok. Nah gimana nih mensiasati anak-anak kita agar mereka tidak jatuh kepada hal yang salah tetapi justru pada sebuah hal yang benar hingga akhirnya mereka mampu menghayati seksualitas mereka itu dengan baik dan benar juga. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Petrus. Pertama-tama, langkah pertama kita, kedekatan orang tua dengan anak-anaknya itu sangat perlu. Tentunya seorang bapak-bapak pernah mengalami remaja. Jadi kedekatan itu sangat perlu saat ini. Nggak apa-apa kadang-kadang itu lihat, lepas dari lihat gambar porno bareng anaknya. Nggak masalah. Supaya dia tidak segan, si anak remaja ini kalau mengebu-ngebu, dia bisa bilang sama ayahnya. Sehingga dia bisa, mungkin dia mau berangkat renang, melampiaskan dengan renang, dengan ikut karate atau ikut olahraga fitness, itu kita bisa menyadari, oh ini dia itu butuh pelampiasan ya, hawa nafsu gitulah ya bahasanya. Hawa nafsunya itu bisa terlampiaskan karena orang tuanya memberikan suatu izin, memberikan suatu langkah. Itu tadi yang menjadi remaja sukses itu tadi. Ataupun mungkin dia juga mengarahkan dengan secara rohani. Ayo kita doa lingkungan yuk, berangkat ke doa lingkungan. Misalkan begitu. Itu kan juga akan membantu aktivitasnya dia yang tadinya nafsu, lalu nafsunya mengebu-ngebu, dia bisa berubah dengan adanya langkah-langkah orang tua yang seperti itu. Kasih sayang orang tua seperti itu. Saya kira itu. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih dokter, dan juga pesan juga untuk anak-anakku, berarti orang tua dokter, orang tua itu juga bisa dilibatkan sebagai sumber pengetahuan anak-anak ya dokter ya. Jadi anak-anak akan lebih sangat aman ketika berbicara, mungkin berkonsultasi, meminta pendapat atau mencari informasinya itu dari orang tua sendiri. Ya, baik. Mungkin ada lagi, bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Besar. Baik. Saya nambahkan sedikit. Oh, silakan dokter. Yang slide saya yang kurang. Masalah masturbasi. Masalah masturbasi ini kalau pada laki-laki, itu terus terang secara agama pun ya sebenarnya nggak boleh, tapi orang namanya di dunia ini. Jadi masturbasi itu adalah melakukan naik turunkan kulit kelaminnya itu dengan cara ada kekerasannya itu. Hati-hati loh. Itu ada kekerasan, itu ada bayangan, ada itu kan juga menurut saya lebih harus jadi perhatian teman-teman. Apakah perlu sih onani itu? Saya kira tidak terlalu perlu. Jawabnya seperti itu. Karena itu melakukan kekerasan sebenarnya terhadap dirinya, tubuhnya diri kita sendiri. Sesuai tadi yang mungkin ada di bahasa Alkitab Korintus berapa tadi, bahwa jangan sampai kita melukai badan kita. Kita diciptakan semuanya. Saya kira itu mungkin yang saya tambahkan sedikit. Baik, terima kasih untuk Dr. Toto yang telah memberikan penjelasan yang tentunya nanti ini sebagai dasar atau bekal anak-anakku kelas 8 dalam melanjutkan aktivitas-aktivitas kehidupan selanjutnya ya, untuk selalu menjaga diri dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama tentunya dan juga norma kesusilaan, serta bisa menjaga dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintai.
Baik, dokter, sedikit mungkin penutup, kesimpulan, dan juga pesan-pesan dokter khusus untuk anak-anak kita kelas 8 di SMPK Santa Maria 1 Malang. Pesan sebagai penutup, dokter. Monggo saya persilakan. Wah, pesan penutupnya sudah saya tulis tadi. Oh, gitu. Mulai dari anak-anak kita tidak tahu apa-apa, lalu remaja tahu dunia, setelah dewasa kita harus bijaksana. Itu penutupnya. Mungkin kalau perlu ditambahkan lagi ya, saya minta teman-teman siswa SMPK Santa Maria 1 Halmahera Kelas 8. milenial ya harus mengetahui membaca pengetahuan. Jangan seperti orang zaman dulu yang sampai sekarang kemampuan orang Indonesia ini membacanya kurang. Harus membaca. Jadi cari buku bacaan yang positif itu harus dibaca untuk tujuan sukses. Ya, jadi untuk bijaksana itu ya belajarnya banyak membaca. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ya kepada dokter yang sudah memberikan pemaparan dengan baik. Ya. Oh, foto dulu. Oke, baik. Sebelum acara kita tutup, dokter, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk anak-anak semuanya kameranya dihidupkan, ya. Semua kamera dihidupkan, ya. Kita akan ambil gambar, ya. Apa itu yang ambil? Enggak ada di HP. Oke. Oh, iya. Oke, saya akan coba ambilkan gambar sebentar. Ya. Nanti akan diambilkan gambar oleh Pak Petrus ya. Mari kita semuanya berada di depan kamera, kameranya dibuka dulu, anak-anak semuanya sambil tersenyum. Pak Petrus sudah ready? Oke, siap ya. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, senyum. Senyum. Oke, boleh bergaya. Oke, ditahan dulu. Tahan dulu sebentar. Oke, tahan dulu. Bisa? Oke. Baik. Sudah Pak Petrus? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Toto, terima kasih untuk Bapak Simon Petrus, Bapak Ibu Guru, Frater, juga untuk anak-anakku kelas 8 SMPK Santa Maria 1 Malang. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup kegiatan dengan doa yang akan dipimpin oleh Frater Jansen. Ya, baik. Untuk doa akan dipimpin oleh Frater Jansen. Untuk doa penutup saya persilahkan. Terima kasih banyak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji-Mu ya Tuhan atas segala rahmat kehidupan, kurnia-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas rahmat seksualitas yang boleh kami masing-masing miliki. Kami memohonkan berkat-Mu bagi hari ini ya Tuhan, agar perjalanan kami sungguh menjadi rahmat bagi diri kami dan bagi orang-orang yang sekitar kami. Mampukanlah kami untuk mampu belajar terhadap diri kami, terlebih mampukanlah kami untuk mengenal seksualitas kami dan mampu menggunakannya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kini kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Frater Jansen yang telah memimpin doa. Terima kasih Dr. Toto, saya selaku pembawa acara mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi, saya juga mohon maaf. Dan juga kepada Frater dan juga anak-anakku yang terkasih. Demikian serangkaian acara kegiatan pendidikan seksualitas telah selesai kita laksanakan. Semoga kita menjadi remaja yang sehat, tangguh, dan bisa menjaga diri dan orang-orang yang kita cintai. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Hah? Suaranya kok gitu? Terima kasih.